eh, ini mau saya jelaskan yang penting-penting saja tentang rancangan, yaitu crossover design. Jadi nggak akan saya jelaskan yang panjang lebar, tapi nanti cara menghitungnya saja, cara menghitungnya. Nah, pengantarnya untuk gampangnya saja, crossover design atau COD itu merupakan rancangan yang digunakan pada kondisi materi yang sangat terbatas. Misalnya saja, kita punya materi sapi cuma punya 2 atau 3, dan materi yang langka banteng misalkan yang susah diperoleh. Kalau materi cuma 2 bisa penelitian, 3 bisa penelitian, itu crossover design. Nah, ini syarat utamanya adalah perlakuannya juga terbatas, 2 sampai dengan 4 saja. Misalkan perlakuan T0, T1, T2, T3, nah 4 toh. 2 juga boleh, 3 boleh, melebihi 4 tidak boleh. Itu yang utama. Jadi memang ini sangat terbatas gitu. Nah, baiklah, akan langsung saya jelaskan di sini ya. Jadi crossover design ini, misalkan saja ini yang penting adalah materinya sedikit, tetapi seolah-olah kita punya, bisa dibuat seolah-olah banyak gitu. Jadi tergantung nanti periodenya gitu. Nah, kuncinya nanti itu ada yang namanya permutasi, jadi dipermutasikan. Sebelum cara perhitungannya, misalkan saja ini ya syaratnya itu perlakuan, atau saya kasih simbolnya sembarang lah, ini saya kasih simbol R misalkan, perlakuan itu 2 sampai dengan 4 saja. Nah, kalau ulangan saya kasih simbol A misalkan, itu rumusnya A itu sama dengan R faktorial N, dimana N ini, kalau N ini adalah banyaknya periode percobaan. Nah, R faktorial ini dipermutasikan, nanti dipermutasikan itu dikombinasikan sebanyak-banyaknya. Baik, saya kasih contoh misalkan aja. Ini perlakuan, ini ulangan. Perlakuannya ini R, ini A. Kalau perlakuannya 2 gitu, ini dengan catatan N-nya cuma 1 ya, N1 periodenya. Ini berarti sama dengan R, atau ini 2 faktorial dikalikan N. 2 faktorial dikalikan N. 2 faktorial itu 2 kali 1 adanya. Jadi ini sama dengan 2N. Kalau ini 3, di sini 3 faktorial N. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, berarti sama dengan 6N. Jadi 1 kali periode itu ini isinya. Kalau 1 kali N-nya berarti ini cuma 2. Kalau 1 kali periode ini 6 ulangannya menjadi. Jika perlakuannya 4, itu sama dengan 4 faktorial N. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, 12 kalikan 2, 24N. Nah, jika cuma 1 kali periode saja, N-nya 1, berarti ini jika perlakuannya 4, maka ulangannya ada 24. Dan materinya cuma 4 ekor. Ini kita lihat perlakuannya 2. Misalkan aja diterapkan pada 2 sapi, itu seolah-olah kita mempunyai 2. Ini bisa kita perbanyak. Kalau itu 3. Nah, ini berarti seolah-olah kita mempunyai 6 ulangan. Itu namanya faktorial, dipermutasikan dulu. Jadi ini difaktorialkan. 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu faktorial namanya. Jadi ada 24. Oke, saya berikan contoh. Misalkan saja begini. Untuk R sama dengan 2, perlakuannya A dan B.
Langkah pertama itu kita permutasikan dulu, dipermutasikan dulu. Permutasi itu kalau ini AB dipermutasikan itu hanya ada dua kombinasi A, B, dan BA. Ini jika N-nya sama dengan 1. Nah, jika N-nya ini N1. Kalau kita tambah lagi N-nya 2, berarti ya tambah lagi sini A, B, B, A. Ini N yang kedua. Kalau 3 periodenya ya AB, BA. Ini N3. Inilah kalau N sama dengan 3. Jadi kalau N sama dengan 3 ya sama dengan 2. Ini 1, 2 dikalikan 3. Jadi ada 6 ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini seolah ulangannya menjadi banyak. Sekarang kalau R sama dengan 3, A, B, C perlakuannya itu. Jadi ada 3 A, B, C. Pertama kita permutasikan dulu. Dipermutasikan dulu. A, B, C. Kombinasi yang pertama apa? Permutasi itu kombinasi ya. Ini A, B, C yang pertama. Kemudian yang kedua A, C, B. Yang ketiga B, A, C. Yang keempat B, C, A. Yang kelima C, A, B. Yang keenam C, B, A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya angka 6 tadi begitu. 6 ini ya, 6. Ini N-nya 1. N1. Jika periode kita tambah menjadi 2, jadi dengan 3 ekor sapi itu kita punya seolah-olah dari 6 ulangan. Jadi banyak sekali. 6 itu berarti ada 18. Ini jadi ternaknya. 3 seolah jadi 18. Itu baru N1. Periode kita tambah. Ya tambah lagi dari sini. Yang N yang kedua ini sama A, B, C. A, C, B. B, B, A, C. B, C, A. C, A, B. C, B, A. Ini kalau N2. Totalnya ini. Jadi jika N-nya 1 itu ulangannya ada 6 ini. Jika ulang N-nya 2 itu ada 12 ulangan. Jadi kita tambahkan aja 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini padahal sapi kita cuma 3 aslinya. Tetapi ini kita buat begini. Nah kuncinya di sini itu ada masa periode yang berhenti dulu. Jadi ada tahapan pergantian. Sapi, misalkan nanti saya contohkan 2 perlakuan saja. Ini sapi 1, ini sapi 1, sapi 2. Pada ulangan yang pertama kita beri sapi 1 misalnya saja mendapat perlakuan A. Sapi yang kedua dapat B. Nah, ini harus ada masa stagnan, berhenti. Ini stop dulu. Masa pergantian, stop dulu. Misalkan aja diganti ini seminggu, masa ininya seminggu. Tujuannya apa? Supaya perlakuan sebelumnya hilang. Kemudian minggu ketiga kita kasih B yang sapi pertama, ini dikasih A. Stop lagi. Ini ada stop lagi. Berhenti. Jadi ada masa penghentian. Nggak dikasih perlakuan apa-apa. Ini yang ketiga, kita aja lagi dapat A dan B. Yang keempat B, A, dan seterusnya. Sudah perhatikan di sini, sapinya 2 ekor. Sapi pertama ini minggu pertama dapat A, diberhentikan dulu. Kemudian dapat B, diberhentikan dulu. Dikasih C, A, diberhentikan dulu. Dikasih B, dan seterusnya. Jadi ada masa perhentian. Nah ini tujuannya untuk menghilangkan pengaruh sebelumnya. Jadi seekor sapi tapi dikasih perlakuan yang banyak. Nah sekarang kalau 3 misalkan 3 ekor. Ini perlakuan sama dengan 3 sapi, cuma 3 ekor. Sapi 1, sapi 2, sapi 3. Kita hanya penelitian 1 periode saja. Bisa saja cuma 1 periode.
Oke, saya tunjukkan di sini. Gampangannya begitu. Ini sapi ini ulangan jadinya. Ulangan ke berapa nanti begitu? Sapi 1, sapi 2, sapi 3. Kita ambilkan yang permutasi ini. Permutasi ini. Misalkan saja pada minggu pertama dikasih perlakuan sapi 1 dapat A, sapi kedua dapat B, sapi ketiga dapat C. Berhenti dulu, stop. Minggu berikutnya dibalik seperti ini, misalkan saja. Ini tetap ini nggak apa-apa. Ini dikasih A, dikasih sapi kedua dikasih C, ini dikasih B. Kemudian yang ketiga seperti itu diurutkan, tidak apa-apa. Kasih B, dikasih A, dikasih C, keempat dikasih B, dikasih C, dikasih A. Minggu kelima dikasih C, dikasih A, dikasih B. Minggu ke-6 dikasih C, dikasih B, dikasih A. Sudah perhatikan di sini. Sapi pertama minggu pertama dikasih A, berhenti. Kasih A lagi nggak apa-apa, berhenti. Dikasih B, terus ini bisa diacak nanti. Bisa A, kemudian B, C dan seterusnya. Diacak-acak itu nanti bisa pengacakannya. Jadi ini 3 ekor sapi, tetapi ulangannya menjadi 6 seolah-olah. Sehingga materinya kalau dihitung itu jadi 6 dikalikan 3 ada menjadi 18 sapi. Seolah-olah saudara mempunyai 18 ekor sapi. Nah, ini sangat menguntungkan. Kalau yang modalnya terbatas, materinya tidak ada, itu bisa kita lakukan dengan crossover design. Jadi inilah sapinya terbatas, materi terbatas, tetapi kita masih bisa melakukan percobaan sesuai dengan kaidah statistik yang benar. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitungnya aja langsung. Teorinya sudah baca sendiri. Nah, ini kita misalkan, misal materi sapi 2 ekor, katakan 1 dan 2 Romawi. Perlakuan 2, yaitu A dan B perlakuannya. Kemudian periode atau N kita buat 4. Jadi kalau kita permutasikan nanti, pertama kita permutasikan dulu ya. Ini perlakuannya A dan B, maka ya jadi A, B, B, A. Ini 1, N1. Ini 4, berarti ya terus saja A, B, B, A. 2, A, B, B, A. 3, A, B, B, A. 4. Jadi ini ada 4 periode N, itu 2, 3, 4. Jadi seolah-olah ada ulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seolah-olah ada 8 ulangan. Ternaknya seolah-olah sapinya menjadi 8 dikalikan 2 dan 16 ekor. Padahal tadinya cuma 2 ekor, seolah jadi 16 ekor. Nah, ini ABBA ini diacak. Nanti diacak, ada acak baris, ada acak kolom, dibaca di teorinya. Sehingga ternak itu bisa aja ini setelah A dapat A lagi, ya boleh aja, yang itu sudah diacak. Ini ABBA ini kondisi normalnya begini. ABBA ini bisa kita acak-acak. Yang pertama mungkin mendapatkan B dulu, dapat B lagi, kemudian dapat A, dapat B dan seterusnya. Ya, ini contohnya itu. Oke, ini seolah-olah kita percobaan ya. Itu yang kita ukur, ada 2 kelompok sapi itu. Yang kita ukur ini produksi susu, misalkan aja produksi susu harian. Datanya seperti ini. Ini datanya seperti ini. Ini sapi, kelompok sapi. Ini jadi ulangan. Jadinya ulangannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ulangannya jadi 8. Nah,
angka ini sapi 1, ini sapi 2. Nanti bisa kita jumlahkan ke bawah. Ini kita jumlahkan ke bawah nanti. Jumlah ini. Ini YIJK. YIJK. Yang ke sini nanti Y.J. Dan yang bawahnya Y.K. Oke, ini saya kasih contoh. Yang sapi pertama, ulang pertama dikasih perlakuan A, hasilnya 10. Sapi kedua, ulangan pertama dikasih perlakuan B, hasilnya 8. Ulangan kedua ini dapat perlakuan B, ini 10 hasilnya. Kemudian yang ini dapat A, hasilnya 14. Ini perlakuan A lagi, ini 14, perlakuan B 12. Ulangan keempat dapat B, hasilnya 10, kemudian dapat A, hasilnya 12. Perlakuan kelima ini A, hasilnya 10 liter. Yang sini yang kelima itu dapat B, hasilnya 10 liter. Perlakuan keenam ini B 8 liter, kemudian ini A 10 liter. Perlakuan ulangan ketujuh A 12 liter, kemudian B 10 liter. Dan perlakuan ulangan yang terakhir ini B 12 liter, kasih perlakuan A, hasilnya 12. Oke, ini hasilnya penelitian. Dijumlahkan saja ke sini ke kanan. Yang baris ini sebagai baris, ini sebagai kolom. Kelompok sapi sebagai baris, ulangan sebagai kolom. Nanti bacanya gitu. Ini ada 86, kalau kita jumlahkan ini 88. Totalnya 174. Kemudian ini ke bawah kita jumlahkan, ini 18, ini 24, ini 26, ini ada 22, ini 20, ini 18, ke bawahnya 22, 24. Dan kemudian setelah itu kita buat sekarang, yang ini yang tabel perlakuan. Tabel perlakuan, ada berapa perlakuan? Perlakuannya 2. Ini perlakuan, yaitu perlakuan A dan perlakuan B. Nanti kita jumlahkan juga. Ya. Oke. Perlakuan dimasukkan saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangannya. Nanti ini dijumlahkan ke bawah. Jumlahkan ke bawah, ini YI dot namanya. Masukkan aja. Pertama, A ini berapa ini? 10. Ulangan kedua, A-nya berapa? 14. Ketiga, A-nya 14. Yang keempat, A-nya 12. Ini A10, A10, A12, A12. Kita totalkan ke sini nanti. Ini sudah saya hitungkan, totalnya ke kanan itu menjadi 94. Ini yang B dimasukkan 8, 10, 12, 10. Ini B ini 10, yang ke-6 B-nya 8, yang ke-7 B-nya 10, yang ke-8 B-nya 12. Kita jumlahkan ke kanan. Ini ada 80. Nah, ini tabulasinya. Ini tadi sebagai kolom, kolomnya itu adalah ulangan, barisnya adalah sapi. Kemudian perlakuannya ini A dan B. Ini perlakuan A dan B. Misalnya saja perlakuan A protein 10%, perlakuan B 12%, misalkan begitu. Oke. Nah, sekarang dari sini kita hitung sekarang. Ini kalau kita lihat, ya kita lihat di sini. N total data itu sama dengan perlakuannya R dikalikan A. R-nya berapa? 2. A-nya itu tadi ulangannya berapa ini? Jadi 8. Sama dengan 16. Ini N-nya. Oke. Sekarang yang pertama ini sekarang perhitungan JK. Perhitungan JK. 1
faktor koreksi. Faktor koreksi atau FK. FK ini sama dengan Y kuadrat per N. Ambil aja itu. Sama dengan 174 kuadrat per 16. Ini N. Ini Y 174 dikuadratkan per N. N-nya 16. Itu nanti kalau saudara menghitung, itu akan ketemu faktor koreksinya 1894,25. Kemudian yang kedua, kita hitung JK total. JKT rumusnya sigma YIJK kuadrat min FK. Itu artinya berarti ya ini 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, angka terakhir ini 12 kuadrat dikurangi FK. Kalau Anda nanti masuk menghitungkan, kalau dihitung nanti itu sama dengan ketemunya 47,75. Ini JK total. Oke. Sempit tempatnya, enggak apa, kita teruskan. Yang ketiga, ini JK perlakuan. JK perlakuan ini JKP. JKP sama dengan sigma Y I kuadrat per A perulangan min FK. Nah, angkanya mana? Ini yang perlakuan ini. Nah, ini kecil sekali, 94 kuadrat plus 80 kuadrat. Ini angkanya 94 kuadrat plus 80 kuadrat dibagi A-nya itu ini 8 min FK. Kalau saudara nanti menghitung ya, itu ketemunya JK perlakuannya. Ini kita lihat, ini JK perlakuan itu 94 kuadrat. Nah ini angkanya 94 kuadrat ditambah 80 kuadrat dibagi 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ulangannya min FK. Nanti ketemunya ini 10,25. JK ulangan atau JK periode itu berarti ini yang kita jumlahkan 18, 24, 26. Ini dikuadratkan dulu, 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat sampai dengan 24 kuadrat ini dibagi dengan perlakuannya. Itu perlakuannya 2. Nah, bagi perlakuan 2, perlakuannya akan 2 ini. Ya, 2. Sehingga hasilnya 29,75. Nah, jika sapi itu ini angkanya 86 sama 88. 86 kuadrat tambah 88 kuadrat dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8 min FK ketemunya 0,25. Itulah perhitungan JK. Yang terakhir setelah ini, setelah kita menghitung JK total, JK perlakuan, JK ulangan, JK sapi, kemudian yang terakhir JK galat. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 JK galat. JKG sama dengan JKT min JKP min JK ulangan min JK sapi. Jadi kalau Anda masukkan ya berarti sama dengan berapa ini JK totalnya 47,75 dikurangi ini JK perlakuannya 10,25 dikurangi 29,75 dikurangi 0,25.
Itu. Nah, itulah perhitungan JK ya, itu perhitungan JK. Ini saya hitungkan sekalian coba. Ini 47,75 dikurangi 10,25 dikurangi 29,75 dikurangi 0,25 sama dengan hasilnya ini, hasilnya JK Galap ini sama dengan 7,5. Nah, saya ringkasnya semua ini hasil JK ini. Ini nanti setelah kita hitung JK-nya, kita masukkan ke dalam tabel ANAFA. Gitu. Jadi ini saya jelaskan, ini tabulasi datanya, ini perhitungan JK-nya. Nanti setelah ketemu JK, susah-susah ngitung JK itu untuk apa? Nanti masuk ke tabel ANAFA. Gitu. Nanti tabel ANAFA-nya saya buatkan dulu. Ini nanti akan saya hapus lebih dahulu. Nanti biar Anda tinggal saya jelaskan. Ini yang jelas angka-angka ini nanti kita masukkan ke sana. Jadi ini setelah kita hitung JK total, JK perlakuan, JK ulangan, JK sapi, JK galak, ini kita masukkan ke tabel ANAFA. Kolom pertama Anda sudah paham, ini sumber variasi, ada perlakuan, ulangan, sapi, galak, total. Jika kita masukkan sekarang perlakuan berapa ini? 10,25. Kemudian ulangannya berapa? 29,75. Periodenya itu. Sapinya berapa? 0,25. Galaknya berapa? 16. Totalnya berapa ini? Jika total sini ada 47,75. Dan sekarang ini kan tinggal menghitung aja. Ini dibagi ini DB. Tidak bebas itu perlakuannya 2 A dan B sehingga DB-nya 1. 7 ini ulangannya 8, DB-nya jadi 7 min 1. Sapinya 2, jadi min 1 min 1. Totalnya itu DB total itu kan datanya kan 2 kali 8, 16 min 1 jadi 15. 15 dikurangi 9 jadi 6. Nih. Oke. KT sudah paham. Kalau di KT itu adalah KT itu sama dengan JK per berapa per DB. JK per DB ya. JK per DB. KT itu kan ini per ini ya, ini per ini. Tetap ini bagi 1. Ini 29,75 dibagi 7, hasilnya 4,25. Ini dibagi ini tetap 0,25. 16 dibagi 6 ketemunya 2,67. Ini dibagi ini ketemu ini ya. Ini dibagi ini ketemu dan seterusnya. Sekarang hitung. Berarti ini 10,25 dibagi dengan 2,67. Ini kan 10,25 dibagi 2,67. Itu ketemunya 3,84. 3,84. Kemudian yang kedua ini 0,09. 1,59. Jadi 10,25 per 2,67 ini hasilnya. 4,25 per 2,67 ini hasilnya. 0,25 dibagi 2,67 ini hasilnya. Nah, nilai-nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel F. Saudara sudah paham tabel F-nya itu ya. Ini kalau Anda lihat nanti DB 1 dan 6 dilihat tabel F. 1 kolomnya barisnya ke 6. Itu angkanya ketemu 5,99. Kemudian yang 0,01 13,75.
Kemudian yang ini 7 dan 6. 7 dan 6 itu kalau Anda lihat tabel, F itu 4,21 untuk yang 0,05 atau yang 5%, yang 0,01-nya 8,26. Ini sama, DB-nya berapa ini? 1 dan 6, berarti nilainya sama dengan itu, 5,99 dan 13,75. Sudah perhatikan di sini, F hitung ini ternyata semua di bawah F tabel 5%. Nih, 3,8 itu ada di bawah 5,99. Ini berarti yang pertama itu tidak nyata, tidak ada tandanya apa-apa, tidak berpengaruh. Ini juga begitu. Jadi perlakuan dalam hal ini, perlakuan ulangan dan sapi itu sama-sama di bawah tabel 0,05%. Ini artinya perlakuan, kemudian ulangan atau periode dan sapi tidak berpengaruh nyata terhadap produksi susu. Itu kesimpulannya. Jadi karena nilai F hitungnya di bawah F tabel 0,05. Saya kira begitu penjelasannya. Yang penting tadi dari tabulasi data, ada 2 tabel tadi, dihitung JK-nya, mulai faktor koreksi, JK total, JK perlakuan, JK ulangan, JK sapi, JK galat. Setelah ketemu JK, masukkan ke tabel ANAFA. ANAFA, ada apa? Ada DB, JK, KT, F hitung, F tabel. Masukkan semuanya. Setelah ketemu, inilah yang disimpulkan. Ini karena ini di bawah 0,05, maka semua tidak berpengaruh. Seandainya ini ketemunya 6, misalkan 6,84, ada di sini yang berpengaruh nyata. Seandainya ini ketemunya misalkan saja, oh ini ada berpengaruh, oh enggak. Ini seandainya ada yang ketemu 5, misalkan 5,59 di sini, ya berarti dia berpengaruh nyata. Tapi ini karena di bawah 5,99, 1,9 di bawah 4,21 dan seterusnya. Ini berarti baik perlakuan ulangan maupun sapi semua tidak berpengaruh nyata terhadap produksi susu atau variabel yang diukur. Ini penjelasan crossover design. Jadi tadi 2 ekor sapi seolah-olah saudara mempunyai 16 sapi. Jadi banyak sekali jadinya, memperbanyak ulangan tadi itu. Nah, ini dari crossover design. Semoga bermanfaat bagi saudara. Nanti sampai berjumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.